potensi Yogyakarta sebagai penghasil susu terbesar keempat di Indonesia, kami ingin mencoba memberikan nilai lebih pada susu itu sendiri, sehingga bisa ikut mensejahterakan dari hulu sampai hilir, dari si peternak sampai pemakainya itu sendiri. Terima kasih Puncak Media. Mari berwirausaha. Ciptakan peluang usahamu sendiri. Saya Ruri, sebelah kami Bu Cahya. Ya. Kami berdua sebagian dari founder Rumah Keju Jogja yang ada di Jalan Pelemburan, Gang Cucakrowo nomor 4, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Kami berawal tahun 2018 itu sebagai bentuknya adalah komunitas biasa yang fokus pada edukasi untuk pembuatan keju natural ataupun edukasi tentang keju natural itu sendiri. Kemudian mulai 2019 kami mulai fokus ke pembuatan keju naturalnya. Nah, untuk mulai tahun kemarin, tahun 2022, kami mencoba menyeimbangkan lagi, jadi pelatihan atau edukasi itu kita hidupkan lagi sampai sekarang. Jadi dua-duanya sekarang untuk produksi keju natural maupun untuk pelatihan kita laksanakan semuanya. Jadi kami belajar sebagian otodidak dan tapi untuk pertama kali kita belajar bersama, sehingga kenapa bisa sampai terbentuk komunitas Rumah Keju Jogja ini. Jadi awalnya kami mengundang guru untuk belajar tentang pembuatan keju natural. Dan setelah kami berkomunikasi selama beberapa waktu, akhirnya kami karena punya kesamaan visi dan misi kami, berdirilah Rumah Keju Jogja, seperti itu. Prospek dari usaha ini sebenarnya cukup bagus dalam arti kalau melihat dari market atau statistik market untuk untuk keju natural ini di Indonesia sebenarnya cukup besar, hanya memang butuh edukasi yang luar biasa, itu seperti itu. Sehingga mungkin untuk mempercepat peningkatan usaha itu memang butuh support dari beberapa pihak lah, intinya seperti itu. Jadi pasar keju itu boleh dibilang pasar yang sangat potensial dan seksi sekali. Hanya seperti tadi yang disebutkan Bu Ruri, perlu edukasi karena pemahaman masyarakat umum tentang keju itu kurang pas. Jadi pemahaman keju olahan itu sering dipahami sebagai keju, padahal yang kami buat adalah keju natural dan itu berbeda dengan keju olahan. Kami di awal sekali memang terbantu melalui medsos ya, itu dengan medsos, IG, kemudian Facebook juga. Nah itu kita menyampaikan edukasi itu, dan lama-lama mungkin karena responnya cukup bagus ya. Terus kemudian kami juga menawarkan pelatihan. Nah dari pelatihan itu sendiri kami juga akan memberikan sedikit cerita tentang apa itu keju. Nah kurang lebih seperti itu, kita melakukan edukasinya dari lewat selain media sosial juga pelatihan itu. Jadi kita lebih untuk mengenalkannya itu lebih secara kontinu. Jadi kita mencoba berprosesnya itu konsisten, komitmen, dan persisten. Itu. Jadi hanya beberapa event kita ikuti juga. Itu juga jadi momen-momen penting juga yang kami manfaatkan untuk mengenalkan keju itu sendiri. Uniqueness-nya dari produk kami, selain tidak menggunakan bahan-bahan tambahan karena yang natural ya, kemudian di bahan utamanya itu menggunakan
hasil dari peternak yang ada di lingkungan kami juga. Kemudian halal juga itu, karena untuk produk-produk keju itu juga ada titik-titik kritis halal juga ya. Jadi keterpenuhan bahan itu sangat penting bagi kami, itu salah satu core value kami. Jadi kami tahu bagaimana sapi dipelihara, pakan apa yang diberikan pada sapi. Sapi yang susunya kami olah itu grass fed. Mereka diumbar atau dibiarkan berkeliaran di kebun setelah cerah pagi. Mereka diperlakukan dengan sapiawi. Mereka disetelkan musik seperti itu. Bagaimana mereka diperas. Dan jika customer juga ingin melihat pun bisa berkunjung ke peternakan tempat kami mengambil susu. Hanya secara umum memang produk dari dairy produk itu 80% adalah impor. Sementara kita punya potensi untuk memproduksi itu satu hal. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga adalah fakta bahwa konsumsi susu di Indonesia itu masih sangat rendah. Dan harapannya keju ini bisa mensubstitusi dari kebutuhan itu, karena trennya sendiri anak-anak sekarang adalah makan keju dan ngemil ya. Jadi keju asli pun juga bisa dipakai untuk itu, dan itu sebagai bentuk substitusi. Semoga susunya itu bisa lebih meningkat lah untuk konsumsinya. Nah, secara umum membuat keju itu prosesnya yang pertama bisa dengan pasteurisasi atau tidak. Kemudian yang kedua proses pengasaman. Kemudian yang ketiga penggumpalan, susunya digumpalkan ya. Yang keempat penirisan. Setelah penirisan, nah ini finishingnya tergantung dari jenis kejunya masing-masing. Untuk contohnya keju mozzarella, dia finishingnya adalah dengan stretching. Jadi seperti diuleni, ditarik-tarik itu sehingga nanti dia akan punya efek molor. Kemudian untuk keju-keju aging biasanya dipres. Jadi dicetak, dipres, kemudian nanti setelah itu lepas dari cetakan baru dia difermentasi sampai usia yang memang untuk masa panen. Mungkin kalau persiapan, dari tahap persiapan ya, itu yang jelas persiapan alat mungkin sekitar setengah jam. Kemudian untuk pasteurisasi ini karena jumlahnya cukup besar kita dan peralatannya juga masih terbatas, kita butuh waktu sekitar 1 jam. Kemudian untuk penurunan suhunya juga itu sekitar setengah jam. Kemudian nanti pengasaman sekitar 1 jam, karena proses pengasaman sendiri biasanya tetap berlanjut, tapi setelah sekitar 1 jam biasanya dilanjut dengan proses yang lain, yaitu penggumpalan. Penggumpalan sendiri juga sekitar 1 jam. Prosesnya setelah itu finishing. Nah ini finishing ini yang sangat variasi tergantung dari jenis kejunya. Kurang lebih seperti itu, mungkin butuh waktu 1 jam, ya sekitar 1 jam sampai mungkin sisanya kalau ada fermentasi. Tidak mendukung untuk produk keju natural itu bisa bertahan lama. Kami mengedukasi ke customer kami itu, kalau misalkan mau disuruh uang, jangan lebih dari 4 jam. Kita hanya untuk ambil amannya aja gitu. Meskipun sebenarnya sampai 24 jam masih bisa bertahan. Tetapi kami mengedukasinya adalah jangan lebih dari 4 jam disuruh uang. Umumnya di proses belum penirisan dan finishing. Itu yang membedakan, ada beberapa jenis keju. Itu banyak perbedaannya di situ yang membuat berbeda. Jadi misalkan kita beli biasanya sudah dalam bentuk starter kit, itu biasanya 1 wadah atau bungkus gitu ya. Itu terdiri dari minimal 2 sampai 4 subspesies bakteri. Jadi ada bermacam-macam gitu ya bakteri. Nah, penyimpanannya untuk bakterinya itu di freezer. Jadi kalau di freezer lebih aman karena dia inaktif ya, ditidurkan dulu, tapi nanti ketika
ketika digunakan nanti ada proses rehidrasi ya, rehidrasi. Jadi ketika dimasukkan di dalam susu itu tidak langsung dicampurkan, tapi didiamkan untuk menyesuaikan dulu lingkungan, baru nanti dicampurkan ke susu semuanya. Logikanya yang pesan itu kami sama sekali tidak mengenal mereka, tetapi mereka itu mau menunggu kita buatkan, karena kalau keju-keju aging itu butuh sampai 3 bulan, 2-3 bulan, dan itu mereka menunggu sampai kejunya jadi. Biasanya kan orang kalau menunggu kelamaan, apalagi cuman keju, ngapain nunggu lama-lama? Saya bisa cari di tempat lain lah gitu. Tapi nyatanya mereka tidak melakukan itu, dan itu adalah suatu support yang luar biasa. Dan sangat-sangat kami syukuri sehingga kami menjadi cukup bersemangat untuk itu. Gagal itu satu pembelajaran buat kami. Bahkan di kira-kira 1 tahun pertama itu, jadi kenapa tadi saya sebutkan produksi mulai 2019, sebenarnya 2018 sudah mulai, tapi tingkat kegagalannya luar biasa. Dan itu proses istilahnya kami anggap sebagai sekolah kami ya, proses sekolahnya itu ya. Jadi biaya belajar lah di situ itu semua muncul lah di situ. Tapi bukan berarti stop sampai di situ ya, proses belajar kami sampai sekarang pun kami masih terus untuk belajar tentang keju-keju itu sendiri, karena memang jumlah keju di dunia ini luar biasa banyaknya, ada lebih dari 2000 jenis, dan itu yang kami kenal hanya kurang lebih yang paling tidak yang kita sebutkan, yang kita produksi itu sendiri. Seperti visi misi kami ya di awal ya, kami pengen sekali mengedukasi masyarakat, mempunyai rumah produksi yang terpisah dari rumah. Jadi kalau untuk saat ini karena masih bergabung dengan rumah tangga, kemudian di situ nanti kami bisa seluas-luasnya memberikan edukasi. Jadi mungkin bisa menerima kunjungan-kunjungan untuk melakukan edukasi. Jadi karena dengan berjalannya waktu ini dari awal sampai saat ini itu banyak sekali juga yang menginginkan kunjungan ke tempat kami untuk melihat proses produksi, dan itu dengan sangat-sangat terpaksa masih kami tolak karena tempatnya yang tidak memungkinkan, dan kalau kebanyakan orang yang masuk melihat ke tempat produksi itu sangat risiko kontaminasi. Terima kasih Puncak Media. Mari berwirausaha. Ciptakan peluang usahamu sendiri.